Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4, mata kuliah energi baru terbarukan, akan menampilkan diskusi kami mengenai materi pirolisis biomasa. Proses diskusi ini akan berlangsung dengan menjawab beberapa permasalahan yang sudah kami rumuskan sebelumnya. Oke, sebagai pembukaan, pirolisis atau biasa disebut dengan termolisis adalah proses dekomposisi kimia dengan menggunakan pemanasan tanpa kehadiran oksigen. Proses pirolisis ini akan menghasilkan produk berupa bahan bakar padat yaitu karbon atau biochar, cairan berupa biooil, dan gas berupa syngas. Oke, untuk permasalahan pertama yaitu apa saja sih faktor yang menjadi parameter dalam proses pirolisis ini? Baik, saya izin menjawab. Menurut jurnal yang saya baca, faktor yang menjadi parameter dalam pirolisis yaitu ukuran partikel, suhu pengeceran gas, waktu tinggal, dan jumlah bahan bakar. Nah, faktor tunggal suhu dan waktu pirolisis berpengaruh sangat nyata terhadap kehilangan bobot atau loss. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, mungkin saya sedikit menambahkan mengenai faktor yang menjadi parameter dalam pirolisis ini. Yang pertama itu ada komposisi atau jenis dari bahan baku, kemudian ada temperatur, laju pemanasan, waktu pembakaran, ukuran dari bahan baku, dalam hal ini yaitu biomasa, kemudian kelembaban dari bahan bakar. Oke, mungkin itu mengenai faktor yang menjadi parameter dalam pirolisis. Nah, selanjutnya, boleh nih dijelaskan secara singkat mengenai bagaimana proses pirolisis ini berlangsung. Oke, izin menjawab untuk prosesnya sendiri. Seperti yang kita ketahui, pirolisis ini kan dekomposisi kimia dengan menggunakan pemanasan tanpa kehadiran oksigen. Dan umumnya proses pirolisis ini berlangsung pada suhu di atas 300 derajat Celcius dalam waktu 4-7 jam. Namun keadaan ini sangat bergantung pada bahan baku dan cara pembuatan produk. Mungkin ada yang mau menambahkan? Menurut saya itu proses pirolisis dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu ada 3 fase. Fase pertama fase pengeringan, yang kedua fase pirolisis, yang ketiga fase fase evolusi gas. Pada suhu 200 derajat Celcius, pengeringan fisik disertai produk uap cair. Jika yang dimasukkan bahan biomasa yang basah, maka perlu disertakan atau dimasukkan steam ke dalam reaktor. Pirolisis terjadi pada suhu 200-500 derajat Celcius. Struktur makromolekul pecah menjadi gas, komponen organik cair, karbon padat. Evaluasi gas terjadi pada 500-1200 derajat Celcius. Produk hasil pirolisis yaitu karbon padat dan produk organik cair menghasilkan gas yang stabil. Oke, terima kasih atas jawabannya Malik dan juga Tasya. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih mengenai proses dari pirolisis. Selanjutnya yaitu mengenai jenis biomasa jenis apa yang optimal untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku dari pirolisis ini. Oke, mungkin boleh saya jawab dulu ya teman-teman. Nah, berdasarkan jurnal yang saya baca, yaitu dengan judul Characterization and Prediction of Biomass Pyrolysis Products. Dengan biomasa jenis kayu itu memiliki hasil produk berupa biooil yang baik daripada jenis non-kayu dan menghasilkan biooil yang cukup tinggi pada suhu antara 400-550 derajat Celcius. Nah, untuk biomasa jenis kayu atau hardwood ini itu akan menghasilkan biooil sebesar 63% berat dengan kandungan karbonnya itu sebesar 55,2%, hidrogen sebesar 6,5%, nitrogen kurang dari 0,5%, dan oksigen itu 37,6%. Izin menambahkan, selain yang Aris sebutkan tadi, ada juga untuk jenis biomas itu softwood, di mana mengandung selulosa 35-40%, hemiselulosa 20-25%, lignin 27-30%, dan ekstraktif 1-10%. Mungkin itu aja dari saya tambahannya. Oke, terima kasih Malik atas tambahannya. Nah, kemudian nih permasalahan kita yang keempat, bagaimana sih dampak pirolisis ini terhadap lingkungan? Seperti yang kita ketahui nih, pirolisis ini kan bekerja pada temperatur yang tinggi, sehingga akan membutuhkan energi yang cukup besar.
Baik, kalau menurut saya, jika ditinjau dari segi bahan baku, pemanfaatan pirosis biomasa sebagai sumber biofuel sangat berdampak positif bagi lingkungan, karena dapat mengurangi limbah biomasa yang pada umumnya hanya dibiarkan membusuk, dan minyak yang dihasilkan pun pada umumnya jika dibakar tidak menghasilkan karbon dioksida sebanyak bahan bakar fosil. Dan jika ditinjau dari proses berlangsungnya pirolisis, hal ini akan berdampak negatif bagi lingkungan, karena proses pembakaran pada suhu tinggi, apalagi jika bahan bakar yang digunakan masih berbasis bahan bakar fosil, maka pembakarannya akan menghasilkan karbon dioksida yang cukup tinggi. Jika apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, biomasa memiliki sifat lingkungan yang sangat positif, sehingga tidak ada pelepasan karbon dioksida ke atmosfer dan memiliki kandungan sulfur yang sangat rendah, di mana biomasa bukan kontributor penyebab perubahan global, tetapi memiliki potensi ekonomi yang nyata terhadap energi terbarukan. Selanjutnya itu, bagaimana sih hasil yang didapatkan dari proses pirolisis biomasa ini? Apakah sudah sesuai dengan standar? Oke, baik, izin menjawab. Untuk proses pirolisis sendiri, menurut saya karena menggunakan jenis biomasa, jadi udah sesuai dengan standar, karena biomasa juga sumber karbon yang dapat diperbarui dan mampu diproses menjadi bahan bakar yang berupa gas, cair, dan padat. Mungkin itu sih. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin? Izin menambahkan, hasil dari proses pirolisis secara biomasa itu di mana nilai kalor biominyak biasanya berkisar antara 15 dan 20 mg per kilogram, yang hanya sekitar 40-50% dari nilai kalor bahan bakar minyak konvensional sekitar 42-45 mg per kilogram. Nah, disebabkan oleh kandungan oksigen yang cukup besar, yaitu sebesar 35-40% berat berdasarkan berat keringnya. Oke, terima kasih atas jawabannya Malik dan juga Yona. Nah, tadi sudah kita ketahui mengenai hasil yang didapatkan dari proses pirolisis. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu bagaimana sih perkembangan produk pirolisis ini secara komersial, khususnya produk pirolisis dari biomasa. Oke, mungkin teman-teman saya jawab dulu ya. Untuk perkembangan produk pirolisis biomasa secara komersial itu untuk di Indonesia, yang saya tahu itu masih dalam tahap penelitian dan belum ada dipasarkan secara komersial. Nah, namun untuk di luar negeri itu sudah ada beberapa negara dan juga perusahaan yang memproduksi hasil pirolisis biomasa ini secara komersial. Di antaranya itu ada perusahaan Dynamotif yang berlokasi di Kanada, itu memiliki kapasitas sebesar 100-130 ton per hari dengan produk utamanya itu berupa mie oil. Kemudian ada perusahaan Mitsubishi Heavy Industry yang berlokasi di Jepang dengan kapasitas sebesar 100 ton per hari dengan produk utamanya itu berupa syngas. Dan juga itu ada Koren, perusahaan yang berlokasi di Jerman dengan kapasitas sebesar 180 ton per hari dengan produk utamanya itu berupa syngas. Mungkin itu saja. Apakah teman-teman ada yang ingin ditambahkan? Mungkin cukup, Riz, karena memang masih dalam perkembangan yang saya tahu juga. Oke, baik. Mungkin cukup ya untuk perkembangan produk pirolisis ini. Nah, permasalahan kita selanjutnya itu apa sih kelebihan dan kekurangan dari proses pirolisis biomasa ini? Baik, izin menjawab. Menurut saya, kelebihan dan kelemahan dari proses pirolisis terhadap biomasa ini, di mana kelebihannya itu membutuhkan biomasa atau bahan bakar selama pirolisis, gas yang dapat terkondensasi berupa cairan yang dapat dimanfaatkan dan dikaji lebih lanjut. Nah, di mana kelemahannya itu membutuhkan bahan bakar tambahan dan wadah pembakaran mudah korosif. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan? Kalau menurut saya, kelebihan pirolisis biomasa dapat memanfaatkan limbah hasil pertanian ataupun biomasa lainnya yang pada umumnya hanya dibiarkan membusuk saja, sehingga dapat meminimalkan pencemaran lingkungan dan dapat menghasilkan sumber energi biofuel sebagai alternatif energi fosil.
Sedangkan dari sisi kekurangannya, proses pirolisis biomasa ini masih menggunakan bahan bakar konvensional yang pada umumnya menggunakan energi fosil yang dapat menghasilkan emisi karbon dioksida yang cukup tinggi. Oke, terima kasih atas jawabannya Tasya dan juga Ilona. Nah, berikut ialah permasalahan terakhir kita, yaitu mengenai bagaimana terkait kebijakan pemerintah mengenai pirolisis biomasa ini. Mungkin boleh saya jawab dulu ya teman-teman. Nah, dari yang saya baca itu ada beberapa kebijakan dari pemerintah. Yang pertama itu ada Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati atau biofuel sebagai bahan bakar lain. Yang kedua itu ada Peraturan Menteri SDM Republik Indonesia nomor 16 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian SDM tahun 2020 sampai 2024, yaitu mengenai pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan sampai dengan tahun 2024 yang akan dilaksanakan dengan strategi, tepatnya pada poin kedua, yaitu akselerasi pengembangan bahan bakar nabati melalui pemanfaatan biofuel untuk domestik sebesar 17,4 juta kiloliter. Oke, izin menambahkan juga, Riz, untuk kebijakan pemerintah ini sendiri juga udah lulus dari sertifikasi CE dan ISO karena sudah memenuhi indikator seperti murah dan menguntungkan bagi pemerintah serta ramah lingkungan. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja permasalahan yang dapat kita temui solusinya. Baiklah, kesimpulannya pada diskusi hari ini yaitu pirolisis merupakan sebuah proses degradasi termokimia tanpa menggunakan udara dalam proses pembakarannya, dengan hasil berupa gas yaitu syngas, cairan berupa biooil, dan padatan berupa biochar. Nah, untuk faktor dalam proses pirolisis ini yang mempengaruhi itu ada komposisi bahan, temperatur, laju pemanasan, waktu pembakaran, dan juga ukuran dari bahan baku. Nah, untuk dampak secara terhadap lingkungan itu cukup baik karena dapat mengurangi limbah biomasa yang pada umumnya itu hanya dibiarkan saja, dan juga biooil yang dihasilkan itu memiliki tingkat pembakaran hasilnya itu sangat rendah emisi CO2-nya. Terus untuk hasil yang didapatkan dari proses pirolisis ini memiliki nilai kalor itu berkisar antara 15 sampai 20 megajoule per kilogram, yaitu hanya 40 sampai 50% dari nilai kalor bahan bakar minyak konvensional. Kemudian secara perkembangan untuk di Indonesia itu masih dalam tahap penelitian. Namun untuk di luar negeri itu sudah banyak yang memproduksi dan memasarkan secara komersial. Yang terakhir yaitu terkait kebijakan pemerintah. Ada beberapa kebijakan dari pemerintah, salah satunya yaitu Peraturan Menteri ESDM RI nomor 16 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian SDM tahun 2020 sampai 2024. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di dalam diskusi kali ini. Jika ada yang salah ataupun yang kurang, mohon dikoreksi dan ditambahkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.